Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu ya. Bu dosen ingin menanggapi sedikit tentang yang sedang ramai atau viral belakangan ini tentang seorang ASN yang merasa terjebak di dalam lingkungan yang toksis di tempat dia bekerja. Jadi begini, kalau menurut Bu dosen ya, memang secara filosofis itu pada dasarnya yang namanya kelompok atau organisasi itu ada karena diadakan oleh manusia, individu atau kelompok itu sendiri. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan, kenapa diadakan? Nah, yang pertama karena memang dilihat dari sifat dan kodratnya, manusia itu sendiri memang adalah makhluk sosial atau makhluk yang berorganisasi. Kemudian yang kedua, karena memang banyak hal atau tujuan yang hanya dapat dilakukan atau dicapai jika dilakukan secara bersama-sama melalui sebuah wadah yang dinamakan organisasi atau kelompok. Nah, jadi di dalam hidup berorganisasi atau berkelompok itu memang tidak heran ada yang namanya dinamika. Apa itu dinamika? Jadi dinamika di dalam hidup berkelompok itu merupakan interaksi. Interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam suatu kelompok. Jadi di dalam dinamika hidup berkelompok itu ada namanya konflik, kemudian ada yang namanya pembagian peran, pembagian pengambilan keputusan, ada perbedaan pendapat. Jadi ada tantangan internal dan eksternal di dalam hidup berkelompok itu. Itulah yang dinamakan dinamika hidup berkelompok atau dinamika di dalam sebuah organisasi. Makanya kalau di dalam lingkungan tempat kita bekerja, apalagi tempat yang baru, kita melangkah di situ, itu pasti kita menghadapi hal-hal yang demikian, pertentangan, ketidakcocokan, dan lain-lain. Dari itulah yang dinamakan dengan dinamika berkelompok. Jadi Bu dosen sendiri sih pernah mengalami itu, dan itu suatu hal yang wajar. Bu dosen bisa melalui fase-fase itu, dan itu fase bukan sebentar ya. Bu dosen itu 10 tahun bekerja di sekolah yang itu berpindah-pindah, ada 3 sekolah. Tentu itu Bu dosen mengalami fase-fase penyesuaian diri. Tentunya tidak semua kondisi kita di dalam kelompok ini begitu masuk langsung nyaman, tidak demikian. Jadi lingkungan toksis itu ya bisa saja dan pasti ada, ya. Pasti sering juga dialami oleh setiap orang yang bekerja di tempat yang lingkungan-lingkungan tertentu. Itu pasti suatu hal yang wajar. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi ini? Itu menurut Bu dosen ya mudah saja. Kenapa mudah? Karena memang Bu dosen basicnya manajemen. Orang manajemen itu orang seni ya. Bagaimana dia seni mengatur, merencanakan, mengelola, mengevaluasi kan gitu dalam berbagai sendi kehidupan. Jadi kalau di dalam manajemen itu ada namanya manajemen organisasi. Dalam manajemen organisasi ini banyak hal yang dibahas tentang hakikat dari fenomena kehidupan organisasi, kemudian bagaimana koordinasi, kepemimpinan, komunikasi, semua ada di dalam manajemen organisasi ini. Makanya ketika kita memahami tentang manajemen organisasi, tentu hal-hal yang demikian itu bisa kita hindari, yang menyebabkan kita depresi menghadapi lingkungan yang toksis tadi. Kita bisa memanage diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri, memainkan seni agar menjadikan diri kita tetap dalam kewarasan. Jadi sebenarnya intinya itu ada di diri kita sendiri. Kita kan pendidik nih, kita pendidik. Jadi kalau kita pendidik, kemudian kita menyerah dengan lingkungan yang menyebabkan kita tidak positif, berkubu-kubu, memihak-mihak, kita terhanyut di dalamnya, tentu kita akan menjadi depresi. Dan ini memang terjadi di banyak
banyak tempat gitu, teman Bu dosen sendiri itu ada yang pernah curhat sampai depresi karena bertahun-tahun dia mengalami ini gitu, mengalami ini. Jadi memang ini terjadi, tapi kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita pendidik, kita harus pandai mencari, memainkan seni, ya, seni mengatur memanajemen emosi kita, mengkontrol kewarasan kita di dalam berpikir, mencerna, dan bergaul. Jadi kita bisa saja tidak terhanyut di dalam lingkungan yang tidak baik bagi kita. Kemudian kita bisa keluar dari lingkungan itu dengan mengatasi emosi yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi kuncinya itu di diri kita sendiri ya. Dengan menyadari bahwasanya perbedaan itu, dinamika itu suatu hal yang lumrah terjadi. Jadi dalam hidup berorganisasi memang pasti demikian, dengan kita menyadari oh memang demikian gitu kan, menyatukan visi misi, perbedaan pendapat orang yang begitu banyak itu kan tentunya tidak mudah. Kemudian pasti ada itu hal-hal negatif ya, orang yang tidak suka, orang yang pandangannya sempit, itu pasti ada. Namanya organisasi kan terdiri dari banyak manusia yang tidak punya pemikiran yang sama. Jadi Bu dosen menanggapinya ini ya lumrah saja gitu, lumrah saja dengan kita belajar juga tentang begitu banyak karakter manusia. Oh manusia itu ada yang sifatnya A, B, C, D. Kita makin lumrah. Kemudian kita makin paham karena memang karakter manusia itu berbeda-beda. Jadi ya dinamika kelompok itu suatu hal yang wajar. Jadi kita tidak perlu mengambil pusing, mengambil hati yang pada ujung-ujungnya mengganggu kewarasan kita, membuat kita depresi dan lain-lain. Jadi saya rasa kuncinya itu ada di dalam diri kita sendiri karena kita seorang pendidik. Maka sebelum mendidik para peserta didik kita baiknya mendidik hati dan pikiran kita terlebih dahulu, menstabilkan emosi kita dulu semuanya, baru kita bisa mendidik anak bangsa ini ke arah yang lebih baik. Jadi kalau pendidik itu ya harus kuat, lahir batin, mentalnya, fisiknya, semuanya ya harus kuat, tidak boleh cemen. Ya. Jadi semangat bagi para pendidik, kita bisa melalui ini semua, melampaui ini semua tanpa perlu baper-baperan ya, dengan dinamika yang terjadi di dalam organisasi tempat kita bekerja. Fokus saja pada tujuan awal kita sebagai pendidik itu untuk apa, itu saja. Pasti bisa. Saya sudah buktikan. Ya, tidak sebentar berada di dunia pendidikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.